Ada satu jenis makanan yang akan mengganggu Anda, akan menyulitkan Anda di dalam melaksanakan intermittent fasting, ataupun juga bahkan bisa mengurangi target manfaat dari intermittent fasting yang Anda lakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa intermittent fasting adalah suatu metode untuk menurunkan berat badan secara efektif dan efisien, murah lagi ya, dan mudah sebenarnya. Dan selain menurunkan berat badan juga bisa mengatasi berbagai macam penyakit kronis, antara lain kencing manis, darah tinggi, kanker, penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit lainnya yang tergabung di dalam sindroma metabolik. Khasiatnya sungguh luar biasa intermittent fasting ini. Nah, kembali lagi, ada makanan yang bisa menyulitkan Anda ketika melaksanakan intermittent fasting, yaitu karbohidrat. Terutama karbohidrat simple yang membuat gula darah menjadi naik tinggi jadinya. Nah, gejala apa yang ditimbulkan dari konsumsi karbohidrat ini ketika melaksanakan intermittent fasting? Anda akan sulit menahan rasa lapar. Habis makan, kemudian mau puasa, merasa lapar sudah, ya, padahal baru beberapa jam berhenti makan. Ini dampak dari konsumsi karbohidrat. Kemudian Anda akan sulit berkonsentrasi, moody, mudah emosional, dan irritable, senggol bacok coy. Kemudian Anda juga merasa letih, lemas, ya, sehingga tidak berdaya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bahkan Anda merasa gemetar tangan Anda, tidak mampu untuk mengangkat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Itu dampak dari konsumsi karbohidrat yang disebut gejalanya adalah hipoglikemia ataupun relatif hipoglikemia. Mengapa terjadi itu? Setiap kali kita konsumsi karbohidrat, maka karbohidrat akan diubah menjadi gula darah. Setiap kali ada penambahan gula darah yang relatif cepat naiknya, maka insulin akan menurunkannya. Insulin adalah hormon yang kerjanya menurunkan gula darah untuk dimasukkan ke dalam sel, ya, ke dalam anggota tubuh kita untuk digunakan sebagai energi. Karena perubahan yang mendadak itu, maka tubuh Anda akan bereaksi. Ayo, tambah gula lagi karena aku kekurangan gula, kata tubuh, terutama si otak. Karena itu, timbullah berbagai macam gejala yang saya sebutkan tadi itu. Lalu, solusinya bagaimana? Mengingat intermittent fasting sangat bermanfaat bagi kita semua. Maka solusinya adalah pertama, lakukan adaptasi puasa atau intermittent fasting selandai mungkin. Jadi gradual, secara bertahap. Jangan buru-buru. Untuk lengkapnya, Anda bisa simak pada tips and trick melakukan intermittent fasting yang sudah saya buatkan tayangannya. Silakan klik di kolom komentar. Saya buatkan linknya di sana. Itu yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua adalah Anda juga harus mulai merubah pola makan Anda dari karbohidrat menjadi sumber hewani. Ya, sumber hewani itu adalah antara lain telur, ikan, daging, seafood, ya, termasuk juga udang, ataupun bahkan Anda boleh makan jeroan loh, ya, unggas, ayam, itik, bebek, semuanya Anda bisa makan, ya, karena itu adalah sumber hewani. Mengapa sumber hewani ini bermanfaat dalam mendukung intermittent fasting? Karena sumber hewani ketika dikonsumsi relatif tidak memicu keluarnya insulin yang akan menurunkan secara drastis gula di dalam darah Anda, sehingga tubuh Anda merasa bahwa tidak ada kekurangan gula. Kemudian, perlu Anda juga ketahui bahwa tubuh kita sebenarnya bisa mengakses dua jenis bahan bakar. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak atau keton. Keton atau lemak itu bisa diakses sebagai sumber energi, termasuk juga otak lo ya, bisa menggunakan lemak ini bila kadar gula di dalam tubuh kita rendah dan insulin juga rendah. Barulah lemak bisa diakses. Mengapa insulin harus rendah? Karena fungsi insulin seperti yang saya sebutkan tadi memasukkan gula ke dalam sel dan menjadikannya lemak. Dan sebaliknya, insulin mencegah terjadinya pembakaran lemak, sehingga pembakaran lemak ini tidak terjadi dan tidak dihasilkan bahan bakar untuk tubuh kita.
Itulah mengapa sumber hewani akan mendukung proses intermittent fasting. Oke, saya rasa cukup sekian informasi yang saya bagikan. Bila informasi ini bermanfaat, silakan share kepada yang lainnya. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini atau tayangan ini. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.